Tapi sebelum masuk ke situ, ya nanti ujian akhirnya kan sudah pasti itu tentang pemodelan SBMM, ya sudah pasti. Jadi mungkin lembar jawabannya kan bisa disiapkan di awal, sehingga Anda bisa menyiapkan covernya, Anda bisa menyiapkan layout isinya nanti yang mau cerita itu tentang apa, dan nanti tinggal isinya menyesuaikan dengan soal yang ada. Jadi supaya tidak membutuhkan waktu yang lama ketika Anda nanti mengerjakan. Ya, itu saya kira penting, karena kalau tidak disiapkan di awal, nanti Anda kerjakan langsung ketika waktu ujian, saya yakin nanti akan tergopoh-gopoh dalam menyelesaikan soalnya. Tuh. Kemudian yang kedua itu tolong diperhatikan, ada beberapa hal yang menyebabkan nilainya 0. Ya, ada beberapa hal yang menyebabkan nilainya 0. Yang pertama, presensi. Ya. Jadi tolong prioritaskan presensi. Jadi presensi nanti saya buka 1 jam sebelum jadwal. Saya kira waktunya cukup longgar ya. 1 jam sebelum jadwal sampai 15 menit setelah jadwal mulai ujian. Ya, sama dengan ketika kita harus ujian tidak online, itu batas waktunya 15 menit. Jadi batas waktunya tetap sama, tapi mulainya saya ajukan di depan. Jadi tambahan waktu itu saya berikan di depan, bukan di belakang. Jadi mungkin mulai membiasakan bangun pagi supaya tidak ketinggalan. Ya. Itu jadi presensi itu penting. Yang kedua yang bisa menyebabkan nilai 0 adalah lembar jawaban. Ya, jawaban yang harus dikumpulkan. Jadi jawaban yang harus dikumpulkan itu minimal ada 3. Ya. Yang pertama adalah lembar jawaban, formatnya Word atau PDF, atau ya tidak perlu dua-duanya dikirim, silahkan mau dipilih ukuran file yang kecil saja, sehingga tidak menjadi beban kuota. Ya. Jadi kemudian soal itu tidak perlu dikirim, ya. Jadi lembar jawaban format Word atau PDF, kemudian file projectnya, file project itu berarti yang ekstensi INP dan INI itu minimal itu. Ya. Untuk RPT, out itu opsional. Anda mau kumpulkan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Tapi minimal 3 file itu harus dikirim, ya. Itu. Jadi tanpa itu nilainya 0. Jadi kalau hanya kirim 2 atau apalagi 1, hanya file Word-nya saja atau file PDF saja, project-nya tidak dikirim, atau project-nya saja, Word-nya tidak dikirim, nah itu nilainya 0. Ya. Jadi pertama saya lihat adalah presensi, kedua adalah apakah file yang kamu kirim lengkap atau tidak. Lengkap itu 3, tadi minimal 3. Ya, itu. Kemudian yang menyebabkan 0 lagi adalah tidak ada nama dan NIM. Jadi nama dan NIM itu wajib, hukumnya wajib. Ya, tidak boleh hanya nama atau hanya NIM. Jadi di semua file itu harus muncul itu ya. Kalau lembar jawaban yang Word itu covernya ada nama dan NIM, kan bisa disiapkan di awal. Ya, kemudian nama file projectnya, kemudian title-nya itu juga harus ada nama dan NIM. Jadi itu wajib hukumnya. Jadi kalau tidak, nilainya 0. Saya kira itu bisa disiapkan dari awal. Itu hal yang gampang, hal yang sederhana. Itu yang bisa menyebabkan 0. Kemudian ketika Anda melakukan proses simulasi, kemudian Anda menjumpai tidak sukses atau unsuccessful, itu tidak perlu berpatah hati, ya, tidak perlu berpatah hati. Karena unsuccessful itu juga tidak menjamin kalau kamu tidak lulus, ya. Jadi unsuccessful pun ada kemungkinan lulus. Kalau A jelas tidak mungkin, tapi paling tidak bisa lulus kalau. Jadi apapun itu hasil simulasimu, katakanlah unsuccessful, nah Anda cerita saja unsuccessfulnya kenapa, ya. Terus Anda apa saja yang sudah kamu, langkah-langkah apa yang sudah kamu lakukan,
hasilnya bagaimana, itu diceritakan semua. Jadi ketika Anda melakukan proses, entah itu berhasil atau gagal, proses itulah yang saya nilai. Jadi tunjukkan bahwa kamu sudah berusaha, ya, dengan cerita. Ya, Pak, saya errornya di sini, saya sudah coba ini, hasilnya seperti ini, misalnya seperti itu. Ya, itu akan ada nilainya. Ya, meskipun tidak sukses simulasinya, kalau Anda bisa cerita, itu ada nilainya. Ya. Jangan sampai tidak sukses, terus tidak dikumpulkan, hanya mengumpulkan bednya saja. Nah, itu tidak boleh, itu nilainya 0, itu kalau mengumpulkan bed saja. Apapun hasilnya, file hasil file projectmu, ya, file SWM-mu tetap harus dikirim, ya. Dan itu harus sinkron dengan laporanmu. Jangan sampai laporanmu mengatakan sukses, ya, hasilnya seperti ini, ternyata saya buka file projectmu tidak sukses, berarti kan tidak sinkron. Itu juga menyebabkan nilai 0 juga, ya. Ketidaksinkronan antara file project dengan file lembar jawaban itu juga bisa menyebabkan 0. Ya, itu. Kemudian sukses pun belum menjamin A juga. Ya, sukses pun jangan bangga dulu, wah saya sukses. Nah, sukses tapi tidak mengumpulkan jawaban. Nah, itu nilainya jelek. 0 kalau tidak mengumpulkan jawaban. Sukses tetapi ternyata lembar jawabanmu tidak sinkron dengan proyekmu. Nah, itu juga bisa menyebabkan nilai 0. Ya, jadi harus sinkron, apapun hasilnya jujurlah, ya, sampaikan dengan sejujurnya, itu poinnya akan baik. Ya, kalau Anda sukses tapi ternyata yang kamu laporkan beda dengan yang ada di file kerjanya, itu bisa menyebabkan nilai yang jelek, ya. Oke, itu beberapa hal penting yang harus Anda perhatikan ketika nanti ujian. Nah, sekarang saya buka untuk waktu tanya jawab atau diskusi. Silakan, siapa yang mau bertanya. Bisa berkaitan dengan SWMM atau di luar SWMM pun tidak masalah. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Selamat pagi, Pak. Ya, oke. Gimana, Mbak? Mau tanya, Pak, kemarin kan minggu kemarin itu saya punya latihan setelah menambahkan PAM, correct unit itu diganti. Kan waktu kita melihat data-datanya, angka-angkanya, mana nih yang kita koreksi lagi, kita lihat project, terus pokoknya yang di situ lah, Pak, yang untuk melihat data-datanya kan, Pak. Ya, propertiesnya, ya. Oke. Punya saya itu pumpingnya kok 0 semua, Pak. Sedangkan saya coba ganti lagi elevasinya semua, Pak. Minggu kemarin kasih saran minus 2 sama sama minus 2,8. Oh, nah, itu ya. Tetap nggak bisa. Ya, pada saat saya kok nggak sukses, tapi saya ganti lagi menjadi 5 sama 0,5, 2 sama minus 2 sama 0,0.5 itu cuma tetap pumpingnya 0, Pak. Saya coba ganti-ganti tetap nggak bisa. Ya udah, apa yang mungkin disalah di situ, Pak? Yang kenapa sampai pumpingnya kok 0, tapi storage-nya itu bagus, tetap bagus, Pak, hasilnya. Jadi kalau pumping 0, ya pumpingnya 0 itu berarti kan pumping tidak bekerja, ya. Iya, pumpingnya tidak bekerja. Jadi harus dilihat, harus dicek. Kan biasanya kalau kasus kemarin itu pumpingnya kan tergantung pada kedalaman air atau air di kolamnya kan, di storage-nya. Nah, sekarang apakah kalau dicek kedalaman air di storage-nya itu seperti apa? Jadi kamu lihat hidrograf yang hubungan antara waktu dengan kedalaman air di kolam, ya. Jadi di situ barangkali H-on-mu itu di atas elevasi muka air di kolam, ya, sehingga belum mencapai H-on gitu. Kemungkinan kan seperti itu. Jadi dilihat dulu profil muka airnya di
storage-nya, ya, profil buka storage itu seperti apa. Nah, nanti HO-nya menyesuaikan di profil storage-nya. Gitu. Mau tanya lagi Pak? Ya, silakan. Kemarin kan setelah kita lihat ke elevasi kedalamannya itu jadinya minus 1,7. Nah, 1,7. Itu ya, di storage-nya, di storage-nya. Ya, storage-nya. Ya, berarti HO-mu harus di bawah itu. Oh, harus di bawah. Iya. Kalau di atas itu kan belum sempat tercapai, HO-nya kan belum sempat tercapai. Kalau itu katakanlah kedalaman air di kolammu 1,7, ya barangkali 1 mulai bekerja misalnya. Nah, 1 ya. Ya. Di bawah, pokoknya. Ya. Ya 1 ya Pak, minus 1 ya. Jadi intinya gitu gini intinya. Jadi kita kalau pumpingnya 0 ya, pumpingnya 0 kan berarti ininya itu belum bekerja, pumpnya kan belum bekerja. Nah, belum bekerja itu karena di storage itu belum mencapai HON. Nah, kan pompa bekerja ketika hanya mencapai HON. Nah, ya, itu karena belum mencapai HON jadi belum bekerja gitu. Ya. Kalau misalnya nih Pak, dia pumpingnya dikasih on, terus HO sama HO-nya tetap sama. Bisa nggak itu bekerja Pak? Meskipun kita klik off. Oh, maksudnya awalnya on. Awalnya on ya pasti bisa lah, pasti bisa. Tetap bisa ya Pak. Kan, nah, cuman itu nggak lazim ya, karena apa? Karena di awal, kecuali kalau di awalnya itu kondisi awalnya itu muka airnya tinggi ya. Jadi di initial depth-nya di storage-nya, initial kan ada initial depth-nya. Nah, itu kalau itu ada, nah bisa itu dikasih air dulu baru itu pompanya bekerja bisa. Ya. Tapi kalau kondisi awalnya 0 on, ya kalau di dalam praktek nanti pompamu pasti cepat rusak. Iya. Ya. Jelas ya? Iya jelas Pak. Mungkin nanti saya coba. Oke, ya. Terima kasih Pak. Oke ya. Ada lagi yang lain? Pak, izin tanya Pak. Ya silakan Mas. Kalau di tempat saya kan di time series Pak. Time series kan waktunya kan formatnya kan jam sama menit ya Pak. Hour sama menit. Maksudnya data ya, data waktu data. Ya, datanya. Kalau di tempat saya itu kalau dimasukannya jam terus menit itu nggak bisa di-run Pak. Tapi kalau misalkan ditulisnya langsung menit kayak 5, 10, 15, 30 sampai 720 itu baru mau di-run itu kenapa ya Pak kira-kira? Formatnya Mas, jadi kan itu H.2.2-nya sudah betul belum? Misalnya 5 menit, ya 5 menit berarti 0.205. Itu sudah betul belum? Kalau dimasukkan seperti itu nggak bisa di-run Pak. Nggak bisa di-run-nya itu errornya apa? Oh iya, coba nanti dicek errornya dulu ya. Oh, iya. Dicek errornya dulu. Oh iya. Nah, ya kemungkinan kalau itu format waktunya sudah betul, errornya saya kira bukan di situ ya. Oh iya, saya coba dulu ya Pak. Ya, oke. Nanti kalau masih ada kesempatan tanya lewat forum bisa, bisa ya. Lewat WA juga bisa. Oke, ada lagi? Siap, Pak. Iya, oke. Ada lagi? Jadi sampai sebelum hari H itu saya masih membuka kesempatan kalau Anda mau tanya, misalnya mau konsultasi, mau menampilkan modelnya, boleh lewat pakai Zoom atau pakai pakai Zoom atau pakai apapun atau Google Meet misalnya bisa, nggak masalah. Asal nanti kita waktunya cocok aja ya. Jadi ada waktu cocok, saya slow, kamu slow, terus mau diskusi tentang model yang sudah kamu coba, oke boleh. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya berharap memang tidak ada itu karena memang sudah jelas, ya saya harap begitu. Dan tetapi kalau di dalam perjalanan sampai sebelum hari H, itu saya masih bersedia untuk dimintai
penjelasan ya tentang software itu. Tapi sebelum hari H, kalau pas hari H-nya saya tidak bersedia. Oke, kalau begitu saya tutup. Ada lagi mau bertanya? Iya, silakan. Kalau tolong dicontohkan tentang pompanya kemarin gimana, Pak? Oh, punyamu mau dibuka? Sederhana saja. Oke. Terus Apa? nanti kita dijelaskan cara bacanya gitu, Pak. Cara bacanya sama Mas dengan yang tanpa pompa. Kalau cuma cara baca loh Mas. Ya, sama. Cara bacanya sama. Ya itu coba, soalnya kemarin kan ya beberapa ada teman-teman yang 0 itu Pak. Ya 0 itu problemnya karena pompa belum bekerja kan. Nah, terus jadi 0 itu problemnya karena pompa belum bekerja. Nah, belum bekerja kenapa? Karena HO-nya belum tercapai gitu. Nah, terus kalau punya saya kemarin tuh kayaknya kok harus luas banget gitu Pak. Harus apa? Ya, storage unitnya harus dibuat luas gitu Pak. Harus dibuat apa? Luas banget gitu Pak. Jadi, luas banget. Sampai semakin luas kan semakin kesempatan pompa bekerja semakin kecil karena kedalaman airnya nanti juga akan semakin kecil. Ya. Iya, logika berpikirnya gitu. Apa? Nggak masalah ya, maksudnya kan nggak masuk akal juga gitu Pak. Berarti nggak masalah ya Pak ya? Nggak masalah untuk luas storage itu nggak masalah. Nggak ada hubungannya. Hubungannya itu karena kalau semakin luas itu berarti kedalaman airnya kan semakin kecil. Logikanya kalau dengan volume yang sama, kalau luas kolamnya kecil dengan luas yang besar kan kedalaman airnya lebih tinggi kalau kolamnya kecil. Bisa nangkep nggak? Ya? Betul. Nah, berarti kalau padahal pompa bekerja itu kan tergantung pada kedalaman. Betul. Jadi lebih cepat bekerja kalau luasnya kecil, lebih cepat bekerja. Tapi bukan berarti kalau kecil bagus, enggak. Ya tergantung nanti. Jadi kalau itu nanti, jadi kalau itu kan pernah kita bahas ketika sebelum UAS, ketika kita bicara pompa ya. Yeah. Jadi kalau siklus pompanya itu semakin banyak, itu semakin pompa akan semakin cepat rusak. Ya, kalau siklus pompa itu on off-nya itu ya. Nah, jadi kalau on off-nya itu terlalu sering, ya, kalau itu kapasitas kolamnya kecil itu on off-nya akan sering, ya karena cepat habis. Ya, ketika diambil nanti berkurang, ketika rendah mati lagi, tambah lagi. Nah, on off-nya akan semakin sering ketika kolamnya volumenya kecil. Saya kira itu pernah kita bahas ketika kita bicara stasiun pompa sebelum UTS kemarin. Ya, jadi teori itu tetap kita pakai. Oke, Pak. Oke, jelas? Untuk pemodelannya bisa contohkan yang sederhana. Yang punyamu, kita buka. Oh iya, boleh, Pak. Nomornya berapa? 16 B1 0009. 00? 09. 16 009 kok tidak ada? Sebentar. 16 ini. Oke, kita cek. Biasakan dicek datanya dulu ya. Cek detail. Oke, data oke. Option kamu simulasinya 12 jam. Oke, tidak masalah berapapun silakan selama sepanjang nanti puncak integrasinya bisa terlihat. Oke, range intervalnya oke 5 menit. Oke, subplacement area width oke. Ini tidak ditentukan, bebas. Ini infiltrasi bebas, junction storage pastinya min 10 tadinya berapa itu Mas? Turunnya berapa ini?
Lupa Pak saya Pak. Lupa saya lihat jam itu SU9 itu lokasimu di itu saya coba lihat. Saya coba dulu. SU9. Tingkat 0,175. Yang ini, dalam banget. Dalam banget. Punyamu pasti 0 pompanya, iya. Oh, kayaknya Pak. Kayaknya, ya ini karena kamu, storage-mu dari angka ini sudah kelihatan, ya. Ini minus 10, ya. Ini coba saya lihat di GM7 itu impact elevasinya 0,175. Di outfall ini kan SU9 kan antara JM7 dan outfall, ya. Outfallmu minus 0,9, ya. Katakanlah ini minus 0,9, ya. Jadi sedikit misalnya ini kan harusnya antara ini tadinya kan bisa antara 175 sampai antara ini, ya, katakanlah 0, ya, katakanlah di sini 0 mau turun ke 10 meter. Oh, itu Ya. saya buat dalam karena kayaknya meluap Pak. Jadi saya buat itu Pak. Enggak, ya bukan gitu caranya. Kalau misalnya meluap nanti ya, kalau ujian ya, misalnya meluap biarkan aja, enggak apa-apa, kamu cerita aja meluap. Tapi kalau ini kalau mau pengen tidak meluap, solusinya bukan ini diperdalam, tapi luasnya yang kamu tambah, ya, luas area storage-nya yang kamu tambah. Iya Pak, iya Pak. Gitu. Jadi kalau melihat angka ini pompamu 0, ya logis. Kan nunggu kedalaman berapa meter dulu baru bisa kerja. Ya. Iya Pak, coba dirunning Pak. Nah, pompaanmu berapa? Lupa Pak saya Pak. Sebentar edit. Pompa 90 juga. Ini sudah bekerja ini, tapi bekerja yang tidak logis gitu. Ini tidak logis karena harus mendalamkan 10 meter pada luasanmu berapa? Luasanmu berapa ini? Tidak. 13.510 1350, ya. Bisa dicek kedalaman grafik time series depth. Dalam banget. Nomor 12. Start depth 2, ya. Ya, ini kan sudah mencapai ini, ya. Sudah mencapai kan HO-nya kan sudah terlewat. Jadi kalau dilihat di sini, ya, graf di storage, jadi pompa di sini kan bekerja tergantung pada kedalamannya di storage-nya, ya, SU9 itu. Ya, nah, kedalaman di sini punyamu 12 sampai 12 meter. Jadi dia bekerjanya di sini sudah mulai bekerja. Pada menit ke ini pompa sudah mulai bekerja, ya. Ini 1 jam kira-kira, coba lihat tabelnya aja. Nah, 30 menit sudah bekerja karena depth-nya sudah
378 pompa tabel. Nah, 30 menit sudah bekerja dia. Kalau ini dari ranenya betul, tapi dari logika berpikirnya kurang pas ya Mas ya. Kurang pasnya kenapa? Tadi kedalaman 10 meter tadi. Ini kita bicara di daerah perkotaan ya. Mungkin barangkali kalau itu di atasannya ya, di daerah Ungaran itu enggak masalah ya. Tapi ini di daerah, ini kan drainase perkotaan, di daerah kota ya, daerah kota ini dekat laut. Di sini ada, kenapa ini pump station, karena di sini ada pasang surut ya. Pasang surut artinya apa? Artinya dia dekat laut. Kalau dekat laut berarti kalau ini kamu buat kedalaman sampai 10 meter ya, 10 meter itu biayanya akan sangat mahal ya. Kamu harus, kamu tinggal di mana? Di Semarang Timur, Pak. Semarang Timur itu di mana? Di Pedurungan Togosari, Pak. Nah, Pedurungan Togosari, oke, itu enggak begitu jauh dengan laut kan? Di sana kedalaman muka air tanahnya berapa? Waduh, Pak. Nah, enggak tahu. Yang punya tangga, yang punya sumur, enggak punya sumur, semua. Oh, ada sih, Pak. Kedalaman berapa sumurmu? Kecil, Pak, paling 5. Nah, 5 meter kan itu di pedurungan ya. Bayangkan kalau di laut kira-kira berapa kedalaman airnya, air tanahnya. Kalau kita buat sumur katakanlah di daerah Kaligawe sana misalnya. Ya, lebih rendah. Lebih rendah kan. Nah, iya. Jadi kalau buat 10 meter di daerah Kaligawe, backwater. Nah, ya bukan masalah backwaternya itu kan kalau ini sudah ditutup kan nggak ada backwater. Makanya itu kalau kita buat storage di sana itu mahal. Gitu. Kenapa mahal? Karena di muka airnya tinggi. Kan ketika kita membangun kolam di situ kan harus ada dewatering, itu dibuang pompa dulu, kemudian kalau sudah kering baru dibuat dinding penahan tanah. Ya, itu kan juga harus kuat juga. Ya, jadi cukup mahal. Jadi saya kira kalau kita bicara di Semarang bawah, kalau membuat kolam, ya kalau disuruh buat, dipaksa buat ya pasti bisa. Cuman konsekuensinya biaya mahal. Iya, biaya strukturnya mahal, biaya pemeliharaannya juga mahal. Ya. Jadi biasakan kalau di ujian itu tidak saya masalahkan. Cuma nanti ketika Anda kerja, Anda harus berpikir sudah bisa di running, oke, enggak bisa gitu ya. Tetap harus melihat kondisi lapangan. Gitu ya Mas, kalau di ujian tidak akan saya permasalahkan masalah-masalah gitu. Oh iya Pak. Oke? Ya. Iya Pak. Ya. Jadi tadi bisa dilihat dari pompa bekerja atau bisa dilihat dari tadi ya, kedalaman air di tambungan. Jadi dilihat tabel, ini di tambungannya kedalamannya. Nah, kalau seperti ini berarti H-on kita itu harus di bawah angka yang di sini. Ini angka terbesar 12, jadi harus di bawah itu. Ya, katakanlah kalau untuk kasus ini kita ambil angka 7 pun tidak masalah ya, di H-on, atau 8 pun tidak masalah H-on. Ya, kalau angkanya seperti ini. Ya. Kalau gitu berarti sampai bawah masih 12,01, berarti artinya masih bekerja. Masih bekerja, iya. Jadi ini mestinya kalau seperti itu, waktu simulasimu harus kamu perpanjang lagi, jangan 12 jam toh. Jadi harus sampai pompa berhenti. Jadi waktu simulasi harus kamu usahakan sampai pompa berhenti. Nah, kapan selesai pompa bekerja itu harus muncul. Ya. Jadi makan di dalam simulasi itu biasanya tidak sekali jadi. Ya, tapi harus melihat itu hasilnya seperti apa. Ya. Karena kenapa kita perlu tahu berapa lama pompa bekerja, kan kaitannya dengan biaya operasionalnya. Kalau harus pakai bahan bakar berarti butuh berapa liter untuk pompa bekerja selama sekian jam. Nah, kalau pakai listrik berarti butuh berapa kWh di situ. Nah,
Pak, ada nilai maksimumnya nggak sih Pak untuk? Nggak ada, waktu nggak ada nilai maksimum, nggak ada. Mbok simulasikan selama 1 minggu pun nggak masalah. Oh iya Ya, Pak. nggak masalah. Intinya itu harus bisa, kalau kita bicara pompa ya harus bisa menampilkan kapan pompa mulai bekerja, kapan pompa selesai bekerja. Nah itu harus bisa tampil di situ. Kalau hidrograf ya berarti ada bagian naik, ada puncak, ada bagian turun. Nah itu intinya itu. Oh iya Pak. Coba tolong dicekkan hidrograf saya Pak. Hidrograf. Oke, Iya. hidrograf yang antara di mana, di slide ini ya. Storage itu. Oke, graf. Hidrograf berarti flow-nya, total inflow. Nah, ini bentuk hidrografnya. Kalau seperti ini sebenarnya ini termasuk kurang stabil ya. Kurang stabil berarti delta T-mu harusnya lebih diperkecil. Tapi untuk kasus yang ini, untuk ujian nanti itu saya tidak melihat hidrografmu stabil atau tidak. Tapi yang penting kamu bisa cerita, udah oke. Tapi ketika nanti kamu harus kerja, ya kerja, karena data hujannya itu smooth ya, tidak fluktuatif gitu maksudnya. Nah ini mestinya nanti hidrogram bentuknya mestinya ada bagian naik, puncak, kemudian turun. Kalau ini kan naik, turun, naik lagi. Nah ini itu berarti ada ketidakstabilan numerik. Jadi ini masalahnya adalah masalah numeriknya, analisa numeriknya. Jadi masalah delta T-nya. Ya, pengambilan delta T-nya kurang kecil. Ya. Oh, itu tapi kalau kasus ini kan dapat dari soal ya Pak? Iya, semua data dari soal. Tapi sebenarnya ini bisa diselesaikan gitu maksudnya. Ya, ini bisa diperbaiki maksudnya gitu. Dengan mengurangi delta. Kan saya tidak menentukan berapa delta T-nya kan? Tidak kan? Saya tidak menentukan kan di soal delta T-nya harus sekian kan? Tidak gitu kan? Nah, nah iya, ketika Anda kerja nanti juga tidak ada yang menentukan delta T berapa. Nah, kalau menjumpai kasus seperti ini delta T-nya lebih kecil, semakin kecil semakin bagus. Ya. Nanti harusnya grafik hidrograf itu tidak seperti ini, tapi naik, puncak, terus turun. Gitu. Tapi di ujian ini saya tidak memperhatikan itu, ya itu sudah saya anggap betul, sehingga penting kamu bisa cerita. Nanti saya titip kalau Anda kerja itu tetap harus diperhatikan. Itu ya Mas ya? iya Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Oke, kalau tidak ada, saya tutup. Tapi nanti masih boleh. Lah ditinggal. Wah ngawur bu toki. Biar Coba TikTok kan. Iki kok. apa? Bapaknya bokik tuh. Sumpah. Kaget. Lah kok hilang Pak di sana? Masker